20 bulan ke terapis wicara. Hai, nama aku Aira. Dia sedang didiagnosis speech delay dan ini sedang ada di Rumah Sakit Hermina, sedang mau menjalani terapi wicara. Sesuai janji aku kemarin, aku akan sharing tentang terapi wicara, apalagi untuk moms or dad yang mempunyai anaknya keterlambatan bicara atau speech delay sama seperti Aira. Awalnya waktu Aira usia 18 bulan, aku tuh curiga kenapa ya ini anak kosakatanya sedikit banget, terus interaksinya juga sangat kurang. Akhirnya aku periksakan ke dokter Andrew, ke dokter anaknya Aira yang biasa check up, dan disitulah dia didiagnosis speech development disorder atau speech delay language. Dan setelah itu aku tuh dirujuk kembali untuk ke spesialis rehab medik. Dan sebelum ke spesialis rehab medik atau ke spesialis tumbuh kembang anak, nah ini tuh kita dicek lagi dengan dokter anaknya. Setelah itu baru bisa mendapatkan jadwal untuk terapi wicara. Untuk saat ini Aira itu seminggu 4 kali menjalani terapi wicara dan terapi okupasi. Jadi ada 2 terapis yang menanganinya setelah dia didiagnosis, karena dia juga kurang konsentrasinya. Jadi 2 ini harus dilatih. Jadi mams, kalau anaknya usia 16 bulan, 18 bulan, 19 bulan tapi belum bisa bicara juga, itu wajib banget ya untuk segera dicek ke dokter spesialis anak. Karena kalau lebih cepat kita mengetahui, lebih cepat terapi, lebih cepat juga sembuhnya. Apalagi kalau speech delay ini ya, jangan dibiarin aja. Nanti juga kalau gede bisa ngomong sendiri, memang iya akan. Tapi dia nanti kemampuan sosialnya akan sangat minim daripada anak-anak seusianya. Nggak mau kan anak kita seperti itu. Makanya harus diterapi dari awal sejak dia ketahuan atau didiagnosis ya mams. Jangan dibiarkan saja. Untuknya Aira itu aku sadar dari awal, jadi aku bisa kasih dia terapi dan penanganan lebih awal agar bisa catch up anak-anak seusianya, dan dia itu nggak terlalu telat-telat banget kan jadinya. Di sini Aira sudah mau masuk ke ruangan fisioterapi sambil menunggu dokternya datang, dan dia sangat-sangat senang banget dia ini kalau terapi, nggak rewel sama sekali. Dia dapat antrian nomor 5, jadi kita tunggu dulu agar Aira dapat sesinya dia untuk fisioterapi. Di sini tuh dokternya itu sangat-sangat detail banget kalau masa-masa fisioterapi ini, pertanyaannya banyak banget. Dari masa kehamilan, makanan yang bunda makan, terus pertama kali dia merangkak, pertama kali dia duduk, pertama kali dia tengkurap, tumbuh gigi, berjalan, itu semua diokupasi, semua ditanya dengan detail. Dan ditanya lahirannya normal atau sesar, dan aku jawab Aira lahirannya sesar. Dan ditanya pas lahiran dia langsung nangis enggak, atau tunggu berapa menit lagi baru dia bisa nangis. Aku bilang ada jeda baru dia bisa nangis, enggak langsung teriak nangis. Nah di sini dokter juga menjelaskan ternyata baby yang sesar dan enggak langsung menangis itu memang kebanyakan mengalami speech delay, dan juga baby yang enggak sengaja minum air ketuban ibunya juga mengalami speech delay, walaupun enggak semua tapi kebanyakan di sini juga sudah menjadi masalah utama kenapa Aira ada speech delay selain screen time dan overstimulasi di rumah. Dan Aira ini speech delay memang yang bawaan dia, bukan keturunan dari keluarga atau apa. Dan di sini juga ada sesi ngecek kemampuannya Aira, kayak disuruh segala macam, dan akhirnya dokter itu bilang Aira ini kemampuannya seperti anak usia 15 bulan sedangkan dia usianya 20 bulan. Jadi keterlambatannya itu 5 bulan. Jadi masih bisa sangat di catch up banget. Dan terapi wicaranya cukup seminggu 2 kali aja, tidak perlu banyak-banyak. Malah di sini aku disarankan untuk mencari sekolah atau sekolah Montessori yang khusus fokus motorik kasarnya dia. Karena aku tidak boleh agar mengejar dia itu bisa bicara kosakata, nggak perlu kata dokter gitu. Jangan mengejar kosakatanya dulu, tapi motoriknya dulu yang harus dilatih, harus dipenuhi. Setelah motorik itu terpenuhi, dia akan bicara sendiri. Di saat usianya 3 tahun akan ada lonjakan kata sendiri. Khusus anak-anak yang speech delay, apalagi seperti Aira ini sangat-sangat mudah banget, apalagi ketahuan dari awal, jadi lebih mudah untuk meng-catch up kawan-kawannya nanti, nggak butuh waktu lama. Jadi aku disarankan untuk memasukkan Aira untuk sekolah Montessori, dan terapi wicaranya seminggu 2 kali sudah cukup, dan okupasi itu sudah berikut include terapi okupasinya. Di sini juga aku ditanya mainan Aira di rumah apa aja. Untuk anak usia 2 tahun ternyata mainan terbaik itu adalah mainan yang 3 dimensi seperti mobil-mobilan, masak-masakan, dan lain-lainnya.
Boleh dikasih screen time hanya 1 jam atau 2 jam per hari. Setelah itu sudah tidak boleh dikasih. Kalau lagi main jangan terlalu banyak mainan, tidak boleh overstimulasi. Jadi kalau lagi main mobilan aja, yang lainnya diumpetin dulu biar anak itu bisa fokus. Jangan kasih pecah fokusnya anak. Oke guys, Aira juga sedang mencari sekolah yang tepat untuk sekolah Montessori-nya dia. Doakan cepat dapat. Dan segini aja video Aira terapi hari ini. Thank you banget guys yang sudah watching, dan aku akan sharing lagi perkembangannya dari minggu ke kalian. Siapa tahu yang ingin membutuhkan informasi tentang speech delay, jangan lupa like, komen ya di video-videonya Aira. Thank you ya guys. Sampai sini aja videonya Aira. Semoga moms or dad yang sedang mencari informasi speech delay bisa terbantu.